One, two, three, four. Welcome back to Jokes Yourself Podcast. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih ya, tentang toxic parenting nih. Ya, jadi sebenarnya kita disclaimer dulu nih ya. Kita ini bukan mau ngajarin parenting, bukan, anak juga belum punya, baru masih di kandungan ya. Tapi kita itu konselor buat anak-anak muda yang belum menikah tapi sudah bekerja ya. Iya. Sudah bekerja di Jakarta. Nah, jadi banyak tuh sayang ya, kita ketemu orang-orang yang anak-anak gitu yang seumuran kita, yang di bawah kita gitu ya. Kayak menduplikat toxic parenting ya. Atau menduplikat orang tuanya, atau dia punya kelakuan yang jelek gitu ya, kelakuan negatif itu akibat dari toxic parenting gitu. Tapi nggak sadar gitu kali ya biasanya kan ya. Betul. Ditemuin ya. Jadi banyak nggak sadar karena puluhan tahun kali ya. Ya terbiasa ngelihat, ngedenger, ya hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun ya dengan cara yang seperti itu. Dulu suka nggak sadar tuh ya. Aku bener-bener suka nggak sadar karena papi aku itu boleh ngajarin aku ngomong di rumah tuh, boleh ngomong, tapi kelewatan gitu ngomongnya. Jadi ngebully orang ya, ngatain orang ya yang punya kelemahan fisik mungkin atau kurang dalam pelajaran gitu ya. Jadi aku tuh suka ngeledekin, menghina gitu. Ya karena toxic parenting dari orang tua yang kebablasan gitu ya. Boleh ngomong di rumah tapi kebablasan. Gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, aku kan keluarga seniman ya, semua seniman. Bapak di perfilman, ibu penari. Jadi kalau kita tuh kebiasa dari dulu happy go lucky aja gitu, go with the flow ya. Nggak terlalu yang mengkhawatirkan masa depan tuh seperti apa, nggak kepikiran kayak gimana. Udah jalanin dulu aja gitu ya. Ya jadi aku terbentuk dengan happy go lucky itu juga gitu ya, santai aja lah gitu kan, lihat ntar aja gitu ya. Tapi kita masih lumayan, masih nggak hancur-hancur banget ya. Tapi banyak juga kita ketemu orang-orang yang insecure gitu ya, ada insecure, terus ada orang yang apa tuh, yang pengen buktiin diri gitu ya, pengen buktiin diri, kayak gue harus kelihatan nih, gue harus diakuin gitu, seek approval gitu ya. Terus ada apa lagi yang kamu ketemu tuh? Ya atau mungkin yang kayak kamu gitu ya, bisa ngomong ceplas-ceplos gitu ya, ngomong apa aja diomongin gitu. Itu juga gitu. Terus mungkin ada yang kebiasa ngelihat keluarga, parentsnya mungkin suka bohong ya, jadi nggak ngeh aja, ternyata dia juga refleksnya jadi bohong gitu, tuh juga ada gitu kan. OTW kamar mandi. Ya kan? Ada juga ketemu orang-orang yang nggak ngerti proses ya, sayangnya. Ya, kita ketemu orang nggak ngerti proses, jadi dia selalu ngeliat resultnya aja gitu, hasilnya aja gitu ya. Kalau hasil jelek, saya berarti buruk saya buruk bang gitu. Jadi nggak bisa ngeliat ini proses kamu udah maju loh, udah step ketiga loh ya, udah langkah ketiga loh kamu maju gitu ya. Tapi dia nggak bisa lihat itu gitu, dia selalu terintimidasi sama hasil. Nah itu juga banyak dari toxic parenting ya. Nah ini apa aja sih yang kita ketemu ya, jenis-jenis toxic parenting yang mungkin ya kalian juga alami ya, Bang Jaro juga alami gitu ya. Contohnya apa sih sayang? Mungkin kalau pertama ya, yang paling banyak ya, kayak ada keinginan untuk mengontrol anak tuh tinggi gitu. Wah, Ada. apa-apa pokoknya orang tua harus tahu gitu ya, dikontrol gitu. Contohnya gimana tuh? Ya pokoknya semua harus sesuai sama keinginan orang tuanya. Ya, ibaratnya ke sekolahnya kayak gimana, pelajaran gimana, prestasinya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Itu semuanya controlled by parents gitu. Ada yang di mobil maknya ini mamanya tuh bacain soal ya. Kamu ngerti gak nih? Mama mau ulangan nih. Anaknya sambil sarapan, sambil dengerin, siapa penemu ini mobil? Henry Ford. Pusing juga ya, mau ulangan digituin. Kamu digituin gak dulu? Enggak. Papi kayak gitu kalau matematik. Oh, Kalau matematik, kalau yang hafalan gitu enggak dia. Dia kalau matematik buset deh. Ya. 12 dekagram berapa sentigram? Wah. Itu sambil sarapan gua. Tapi matematika deh. Tapi matematika ya. Aku juga dulu matematika, tapi kayak zaman kita kecil emang matematika tuh kayaknya ini banget gitu ya. Betul. Nanti kita bahas juga tuh ya di Ya, podcast yang lain ya. Orang siap. tua industrial sama orang tua digital tuh memang agak berbeda. Ya, kita mendidik anak kita juga pasti kan beda karena memang knowledge juga bertambah gitu ya. Memang matematika tuh kalau buat orang-orang
industrial memang nomor 1 lah ya. Yes. Gitu. Terus ada lagi apa lagi nih yang toksik nih? Itu akibatnya jadi apa ya kalau terlalu dikontrol ya anaknya? Jadi nggak berani ngapa-ngapain nih. Jadi gue dikontrol ini, mak gue gitu ya. Ya. Terus juga bisa salah jurusan kuliah. Betul. Jadi nggak enjoy juga, nggak sesuai passionnya dia atau keinginan hatinya dia atau ketalentanya dia. Betul ya. Kayaknya anak yang suka nyanyi disuruh akuntansi gitu. Kenapa? Karena teman mama ada tuh yang jadi tajir gara jadi akuntan gitu ya. Waduh, padahal anaknya suka nyanyi. Jadi 87% ternyata anak salah jurusan karena orang tua yang bayarin. Iya, itu sedih juga ya. Ya, tapi balik lagi ya, kalau waktu aku disuruh milih jurusan waktu itu bapak malah bilang yang paling prestige aja. Seniman. Beda. Ya kan, jadi terserah. Tapi beda lah, kamu kan di jaket kuning di UI ya. Ya, Aku di Udayana. Ya kan? Apa tuh? Udayana nggak usah kuliah. Ya oke. Nah ada juga ada orang tua yang mana tuh? Yang wah nih ngeri sih yang ini sih. Menyiksa fisik dan verbal ya. Ada. Waduh ya, dipukul ya. Ada yang teman aku tuh bilang, aduh sedih banget sih gara-gara telat bukain pagar, ditabrak sama bapaknya. naik motor. Tin, bapaknya kesel kali lama gitu, udah capek pulang kerja. Kamu tuh lama banget, udah SMP sih, udah rada gede badannya. Tabrak das. Gila, bunyi ya. Tabrak das. Senggol saking semangatnya. Aduh, itu efeknya apa tuh, Seng? Kalau misalnya orang tua suka ngomong kasar ya, atau bulinya tuh verbal, atau bukan bully ya, maksudnya menyiksa saya verbal gitu. Atau fisik juga mungkin juga ngaruh juga kali. Wah, ya. itu ngeri banget ya. ya, Fisik akibatnya, dan verbal bisa buat pasti depresi ya, ingin bunuh diri, itu pasti ada juga lah. Kamu pernah ketemu gak sih sama orang-orang yang sharing gitu sama kamu, konseling sama kamu itu yang pernah disiksa sama fisik gitu, cewek gitu? Oh, sering ada. Ada. Misalnya dia apa itu dipukul, ya disabet, ada yang dikunciin, ada yang disiram. Oh, siramnya juga lumayan ya, bukan cuma siram kayak pik-pik gitu, enggak. Pik-pik. Yang cuma ciprat-cipratan unyu gitu, enggak. Bener-bener wah udah kayak militer lah ya intinya. Waduh. Itu mereka bisa sampai kayak pengen bunuh diri, kayak ngerasa ya even orang-orang terdekatnya aja tuh kayak nggak mau dia ada di situ gitu loh, dia merasanya begitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia tuh kayak nggak diinginin gitu ya sama orang tuanya. Betul. Waduh, ngeri banget ya. Terus apalagi nih ya, orang tua yang ada juga orang tua yang apa? Yang nggak ada empati gitu. Ya, nggak pernah puas sama prestasi anak, ya ampun ya. Jadi anaknya harus ini, harus A gitu ya. Kalau ngomong gini biasanya tuh, kamu umur berapa sekarang? Ya, tuh anaknya si ibu itu udah jadi miliarder tuh, ya. Wah, tuh galak banget dibanding-bandingin sama anak orang lain gitu ya. Kalau bapak gue begitu tuh ya, bapak gue begitu misalnya, Jordan, ya, kamu lihat tuh yang punya Facebook, ya, tuh udah kayak begitu. Papi, lihat tuh, ya, Pak Jokowi umuran papi udah jadi presiden. Papi jadi apa umur segini? Dibalikin ya. Enak banget kalau gitu ya. Aduh ya. Aku sama papi ya emang kita deket ya sama papi ya. Wah, jadi papi udah di surga ya, tapi dia kasih bangga sama kita ya. Yes. Asik. Kalau efeknya apa ya, orang-orang tua yang nggak ada empati, nggak pernah encourage gitu, nggak pernah memuji, itu efeknya apa sih kira-kira, Sayang? Tapi aku pernah juga loh. Dari sisi kamu coba deh, yang pengalaman pribadi gitu. Iya, walaupun ibuku seniman ya, walaupun keluarga aku seniman, tapi senimannya tuh seniman yang detail gitu ya, yang kayak harus kasih yang terbaik ya. Bagus sih kasih yang terbaiknya. Cuma inget banget tuh waktu itu pernah lomba baca puisi tingkat DKI Jakarta waktu masih SD. Ya saingan ya dari SD negeri ya, saingan sama SD se-Jakarta. Aku juara 3 loh. Se-Jakarta tuh. Se-Jakarta. Nah, judul puisinya apa? Kerawang Bekasi. Wah, tidak bisa teriak merdeka. Nah, gara-gara satu kata itu, ya aku juara 3 waktu itu. Ngomong apa merdeka? Harusnya tuh merdekanya yang merdeka gitu. Tapi aku ngomongnya merdeka gitu karena kan udah nggak bisa teriak lagi gitu menurutku ya. Jadi aku baca gitu. Turun dari panggung ya, abis dapat piala juara 3. Ibuku bilang,
Ya bagus sih, coba satu kata itu kamu benar ya jawabnya apa Aduh. ngomongnya. Aduh, Pasti pasti juara juara tuh. satu. Iya Kepikiran kan. tuh sampai rumah tuh. Pikir sampai sekarang. Sampai sekarang kepikiran. Pikir masih ingat gitu, masih Nah, ingat. itu Oh memang ternyata betul. emang harus perfect banget ya gitu. Betul. Jadi emang bener-bener kayaknya efeknya tuh bisa jangka panjang ya. Kalau kita nggak di encourage, nggak dipuji gitu ya. Kasih masukannya di habis turun panggung. Iya bener. Karawang Bekasi lewat Cikampek. Tol Cikampek. Menurut kamu ya yang pernah kamu rasain ya atau kamu konselingin orang ya. Kalau aku sih ya, orang-orang yang bapak emaknya nggak punya empati tuh biasanya jadi caper gitu anaknya. Jadi ngelakuin apa-apa supaya dilihat gitu. Supaya dilihat, supaya ini gue nih. Bang kok lu nggak muji gue sih, puji apa ya? Ya ini A B C D. Oh iya iya, terus kita konselingin biasanya tuh kenapa sih emang masa lalunya. Oh memang orang tuanya tidak pernah memuji. Iya. Ya jadi dia cari pujian. Ya manusia ini kan nggak butuh uang doang ya, bukan butuh nasi doang, tapi kan butuh yang rohani, yang Emotionally emotional juga, needs-nya tuh ya. Itu yang kita ketemu tuh banyak banget yang nggak Betul. terpenuhi ya, gitu ya. Jadi akibatnya begitu sih ya. Kalau Ya, misalnya kayak seek approval gitu kali ya. lu proof gua dong, nih gua udah ngelakuin ini dong, puji gua dong. Nah itu jadi salah motivasi kadang-kadang ya. Betul. Jadi kadang-kadang jadi salah motivasi gitu. Nah apalagi nih next nih yang toxic parenting. Ada juga yang mungkin orang tuanya terlalu banyak mengkritik ya. Mengkritik misalnya apa performance-nya, penampilannya lah, atau mungkin bahkan cara ngomong ya. Kamu ngomong gak berwibawa banget sih. Kadang-kadang nggak cara ngomong doang tahu. Apa tuh? Kamu kenapa senyumnya gitu ya? Ada juga. Ada juga. Jadi senyum aja bisa salah gitu. Ada. Gitu. Maksud kamu ketawa apa? Iya. Lu orang ketawa doang, papi. Gitu. Kamu maksudnya ngeledek ya? Cengengesan ya? Lah kan maksudnya baik. Kadang-kadang gitu. Betul. Ada loh sampai Ada orang kayak tua begitu. begitu ya? Oke. Itu efeknya anak jadi apa ya? Jadi nggak berani, jadi minder kali ya? Iya, jadi nggak bisa berekspresi, jadi nggak percaya diri pastinya, Jadi ngerasa jelek insecure, gitu ya. ya. Jadi ngerasa jelek ya. Gue tuh jelek nih, selalu jelek, apa-apa salah ya. Nengok kanan salah, nengok kiri salah. Iya, kalau aku kebalikannya tuh, merasa ganteng. Padahal jelek. Enggak, kamu ganteng kok. Asik. Buatku dan buat mami. Oke. Oke, ini jadi ada apa lagi nih ya? Nah, ini juga bahaya nih ya. Ya, jadi dia ada orang tua yang menganggap anaknya itu harus bahagiain dia. Ah. Ya, padahal anak itu lahir karena perbuatan dia. Ya, anak saya lahir karena perbuatan kita, bener nggak? Betul. Nah itu jadi salah gitu ya. Jadi kamu harus bahagiain mama ya, bahagiain papa ya. Nah ini efeknya banyak juga sih ya. Ya. Efeknya banyak. Jadi saya banyak ketemu tuh. Jadi anak itu nggak berani ini ya, nggak berani ya, nggak tahu cara membahagiakan diri. Dia bahagia ya dapat apa-apa kasih orang tua gitu ya. Dia aja nggak tahu gitu. Handphone jelek gitu. Maksudnya udah nggak layak. Paling uangnya banyak gitu. Ya, muka juga nggak dirawat gitu ya. Terus ya maksudnya jadi nggak tahu bagian diri, nggak pernah jalan-jalan, bayangin. Ya ampun. Jadi benar-benar dikontrol kayak anak kecil aja. Jadi kayak anak kecil tapi memang ya dia terperangkap dalam tubuh yang dewasa, jadi kayak anak kecil gitu. Karena terlalu orang tuanya tuh bilang lo harus bagian gua, harus bagian. Jadi dia patokannya bagian orang tua aja. Nyari pacar juga enggak gitu. Pacar harus sama kayak mama yang mama tahu. Wah, itu udah sampai segitunya tuh. Itu ngeri banget sih ya. Gitu. Tapi mami papi nggak gitu kan kalau Jordan? Mak gua mah bebas, Bang. Mau kawin gimana? Kakak gua tuh kawin mana? Di Bali. Boleh, murah enak ya. Gitu. Jadi enggak terlalu ngatur. Nah, tapi kelemahan dari keluarga keluarga aku itu ya mereka suka selingkuh lah. Ya, orang tua ini kan suka selingkuh waktu itu. Jadi tanpa sadar perilaku itu nular sama aku gitu. Masa sih? Waktu pacaran. Aku juga dulu selingkuhan kamu ya berarti kan? Kan kamu nggak mau. Iyalah, baru sekali diajak keluar jalan langsung nembak. Kali gue terima, ogah. Masih punya pacar lagi. Iya, bilang dia masih punya pacar. Itu spion depan muka kurang gede apa gimana bang? Ampun deh. Kan ini aja apa kayak Tokopedia gitu kan, mulai aja dulu. Ya. Itu penting ya kan. Ampun deh. Aduh, ya terus ya apa sih yang nular tuh banyak pasti ya. Toxic parenting kayak suka selingkuh orang tua Bang Jo, terus yang ngomong kasar itu nular sih sampai sekarang sih. Jadi kadang-kadang ngeremnya tuh agak susah. Gitu. I see. Tapi aku juga nemuin ya banyak banget anak-anak yang juga dapet parents yang banyak
menyalahkan anak gitu ya. Menyalahkan anak, atau bahkan anak-anak sering ngelihat orang tuanya nyalahin situasi atau orang lain. Jadi tuh mental victim itu terbentuk dari lama, dari dia kecil. Betul. Jadi apa-apa victim gitu ya. Iya. Aku nih begini. Jadi apa-apa tuh dia nyalain diri sendiri gitu. Ya jadi ya orang banyak terjebak sih sebenarnya ya. Orang terjebak sama mental health, nggak bisa bedain gitu mental health sama mental victim gitu ya. Sebenarnya ini biasa aja gitu ya, biasa. Tapi karena dia melihat orang tuanya suka begitu ya, kamu nggak sayang sama mama, kamu nggak sayang sama mama gitu ya. Gitu itu jadi oh iya ya, gue kalau misalnya kalah argumen atau gue salah, gue memang salah, gue nyalain diri sendiri aja gitu depan orang supaya orang kasihan sama gue. Nah jadi ada begitunya tuh ya, karena orang tuanya memang mental victim juga. I see. Tapi bisa bikin mistrust juga nggak sih sebenarnya? Pastilah, misalnya orang tua kita nyalain pasangannya, gitu, mama aku gitu ya, ngejelekin papi gitu. Papi tuh dulu ya ngelarang mami jadi PNS, nah misalnya gitu. Ya itu jadi kita mistrust sama papi dong. Betul. Ya kan kita jadi nggak percaya sama papinya. Papi ini suka ngelarang-larang nih. Jadi kita nge-label juga. Dan sebaliknya, papi juga, mami tuh ya nggak ngerti papi ngomong apa nih. Papi ini sekolah di Jerman, kan gitu kan papi kalau ngomong kan. Jadi kita juga jadi mistrust sama mami kan. Maksudnya, mami ngerti gak sih apa yang aku ngomongin gitu? Ya, apakah bener kata papi nih, mami suka nggak ngerti. Nah itu yang bikin mistrust sih. Gitu. Nah itu juga banyak ketemu tuh sayangnya. Yang kita konselingin tuh sering begitu. I see. Nah yang berikutnya nih, aku sama adekku udah sering ngalamin nih. Apa tuh? Suka dimarahin depan umum. Gila, depan tukang ojek di perempatan Cililitan, masih inget kan? Terus di mall, depan umum sampai semua orang ngeliatin, abang ojek ngeliatin. Jadi aku sama adekku dulu sering juga lewatin hal itu. Nih adek gue kalau nonton dia pasti ketawa-tawa nih. jadi apa tuh efeknya tuh? Ya malu lah, pasti berasa malu. Terus kayak jadi pusat perhatian, tapi pusat perhatiannya bukan negatif, dalam hal positif, itu dalam hal negatif gitu. Nah itu jadi kayak ngelihat, wah kayaknya gue harus selalu bagus gitu, gue harus selalu baik ya. Jadi mikirnya udah bukan progresnya, tapi langsung result oriented. Hari ini berarti gue jelek, besok gue bagus, besoknya jelek lagi. Jadi kayak ngeliatnya itu aja gitu. Aduh ngeri banget ya. Terus di sosial media juga bisa bisa terlihat baik, I'm happy, jadi pura-pura bahagia gitu ya. Nah itu butuh makan yang banyak tuh. Kenapa tuh? Karena pura-pura bahagia butuh makanan. Salah, butuh energi. Ulang. Ya itu orang-orang yang pura-pura bahagia gitu ya butuh makan yang banyak sih sebenarnya. Kenapa emangnya? Karena pura-pura bahagia butuh energi. Udah sering denger ya? Udah sering ya. Saya mau ketawa menghibur juga agak gimana gitu. Aduh, jadi result oriented, jadi nggak ngerti proses gitu ya. Gue pokoknya ini gue takut dimarahin, pokoknya gue terlihat baik aja gitu ya. Gue nggak mau berproses gitu, nggak mau. Pokoknya baik aja. Ya, mau ngerti mau nggak baik aja. Jadi nyontek, jadi nyontek. Kenapa? Pokoknya ya gue biar terlihat baik, gue dipuji depan umum gitu ya. Buat nyontek. Jadi pushnya itu orang tua banyak di result gitu. Ya, bukan di kamu boleh nilai berapa aja, yang penting jujur sama belajar, harusnya gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda. Nah itu kebetulan kita zaman digital aja gitu sayangnya, bersyukur juga ya. Betul. Gitu. Jadi menurut kamu gimana sih kalau kamu ketemu orangnya begitu ya, ketemu anak-anak yang toxic parenting itu, biasanya kamu lakuin apa yang pertama? Ya pasti kan mereka punya banyak feeling ya, perasaannya banyak ya. Ya seperti aku dulu, perasaannya banyak. Jadi pasti butuh di-accept dulu perasaannya. Baru dikasih masukan. Betul, baru kasih masukan, kasih arahan ya. Tanya harapannya dia apa, gitu ya. Baru terakhir perannya apa. Betul. Gitu biasanya gitu ya. Karena kan pasti dia harus tetap ambil action juga dong. Nggak bisa cuma diem aja. Iya ya. Saya begini, enggak. Kamu berubah nggak? Enggak. Ya udah lu aja. Banyak juga begitu kan. Usaha dong ya. Lawan itu gitu ya. Makanya kita kasih harapan dan kasih tahu cara perannya. Ya. Nih ya, ini podcast pertama kita ya. Yes. Jangan lupa ya untuk like and subscribe. Dan jangan lupa sebarkan ke semua sosial media yang kamu punya ya. Asik ya. Oke, salam semua. Bye. Iye Bang Dor. Iye Bang Dor. Iye Bang Dor.